Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Ismawati, NPM 23412041 dari kelas AKT 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi pembuatan laporan keuangan untuk perusahaan dagang, jurnal penutup dan pembalik. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan yang disiapkan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan dagang menonjol dalam merefleksikan siklus jual beli barang dengan fokus pada persediaan, piutang usaha, dan laba bersih dari penjualan. Selanjutnya, fungsi laporan keuangan perusahaan dagang. Fungsi pokok laporan keuangan bagi perusahaan dagang adalah: yang pertama, laporan untuk pengawas keuangan; yang kedua, dasar prinsip pendapatan; yang ketiga, prinsip penentuan dividen; yang keempat, dasar pembayaran dividen; yang kelima, dasar pemberian pinjaman; yang keenam, informasi kepada calon investor; yang ketujuh, penentuan nilai investasi; yang kedelapan, kontrol pengawasan pemerintah; kesembilan, dasar pengendalian biaya; dan yang kesepuluh, dasar prinsip perpajakan. Selanjutnya, contoh laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi juga dikenal sebagai laporan operasi. Tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk melaporkan ringkasan pendapatan perusahaan, pengeluaran perusahaan, keuntungan perusahaan, kerugian perusahaan, dan pendapatan bersih perusahaan. Yang kedua, laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan kas yang dihasilkan dan dibelanjakan selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan, kuartal, atau tahun. Laporan arus kas bertindak sebagai jembatan antara laporan laba rugi dan neraca dengan menunjukkan bagaimana uang masuk dan keluar dari bisnis. Yang ketiga, laporan neraca. Neraca digunakan untuk menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan, memperkirakan aliran kas di masa depan, serta menganalisis likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Yang keempat, laporan utang perusahaan. Laporan utang adalah jumlah hutang pada perusahaan yang dihasilkan dari perusahaan penyedia barang atau jasa secara kredit. Yang kelima, laporan piutang perusahaan. Laporan piutang perusahaan dagang adalah laporan yang berisi informasi mengenai kewajiban konsumen yang harus diterima oleh perusahaan pada periode tertentu. Yang keenam, laporan stok barang. Laporan ini juga bisa berisi data tentang barang yang paling laku penjualannya dan juga melihat nilai penjualan barang. Selanjutnya, jurnal penutup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Jurnal ini diperlukan untuk menyesuaikan saldo akun-akun tersebut hingga mencapai nol, sehingga tidak mempengaruhi transaksi periode berikutnya. Selanjutnya, fungsi jurnal penutup. Yang pertama, menutup akun nominal sementara. Yang kedua, memisahkan setiap transaksi antar periode. Yang ketiga, menyajikan laporan keuangan secara pasti. Dan yang keempat, fleksibilitas dalam penyusunan. Berikut adalah contoh dari jurnal penutup perusahaan dagang. Selanjutnya, jurnal pembalik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jurnal pembalik? Jurnal pembalik adalah jurnal yang digunakan untuk membalikkan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya, fungsi jurnal pembalik. Fungsi jurnal pembalik adalah untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Jurnal pembalik juga mencegah terjadinya akun ganda pada neraca dan tidak mengubah jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan. Berikut adalah contoh dari jurnal pembalik perusahaan dagang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.